Hadir dulu yuk. Hai sahabat cerita Momo. Sebelum kita masuk ke cerita penuh kejutan hari ini, jangan lupa like dulu videonya. Subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif yang bikin merinding dan menyentuh hati. Tulis juga di kolom komentar. Hadir, nama kamu, dan asal kotamu. Contohnya, hadir, Rina dari Surabaya. Yuk saling sapa dan dukung satu sama lain di sini hati berkilau. Karena kali ini, kamu akan dengar kisah nyata seorang istri yang dikhianati suaminya sendiri. Bukan hanya diselingkuhi, tapi juga diberi racun tikus supaya cepat mati. Astaga, demi apa? Demi harta dan warisan. Tapi, yang suaminya nggak tahu, istrinya sudah tahu semuanya dari awal. Dan si istri ini, udah siapkan jebakan maut yang nggak bisa dia hindari. Kira-kira, siapa yang akan tertawa paling akhir? Tonton sampai habis, karena endingnya, bikin semua orang ingin berdiri dan bertepuk tangan. Suara ketukan halus memecah kesunyian pagi yang mewah di kediaman Pramudia. Mentari pagi baru saja menyapa, menyusup malu-malu melalui celah gorden sutra, menerangi kamar utama yang didominasi warna krem dan emas. Di atas ranjang king size yang empuk, seorang wanita anggun berparas rupawan, Ayu Kinanti, masih terlelap. Usianya menginjak 35 tahun, namun kecantikan alami yang dipadukan dengan perawatan prima, membuatnya tampak seolah baru awal 30-an. Ayu bukan hanya cantik, ia juga cerdas, berpendidikan tinggi, dan pewaris tunggal kerajaan bisnis properti, Kinanti Group, yang dibangun oleh almarhum ayahnya. Ia adalah definisi kesempurnaan di mata banyak orang. Suara ketukan itu kembali. Ayu menggeliat pelan, kelopak matanya perlahan terbuka, menyingkap sepasang mata coklat gelap yang memancarkan kecerdasan dan sedikit kelelahan. Semalam ia pulang larut dari pertemuan penting dengan investor asing. Pagi ini, ia berharap bisa menikmati tidur lebih lama. Namun, ketukan itu tak berhenti. "Sayang, kamu sudah bangun?" Suara bariton halus terdengar dari balik pintu. Itu suara Arga Mahendra, suaminya. Arga, 37 tahun, adalah pria yang memesona. Raut wajahnya yang tampan, senyum menawan, dan caranya berbicara yang selalu lembut mampu meluluhkan siapa saja. Arga adalah seorang arsitek, namun karirnya tak pernah sesukses yang ia impikan. Hidupnya justru ditopang oleh kemewahan yang diberikan Ayu. Ayu menghela napas. Arga selalu bangun lebih pagi darinya, dan selalu memastikan ia yang pertama kali melihat Arga. Ada semacam kebutuhan untuk selalu hadir di setiap momen hidup Ayu. Awalnya Ayu menganggap itu adalah bentuk perhatian dan cinta yang mendalam. Sekarang, terkadang, terasa sedikit berlebihan. "Iya, Arga, sebentar," sahut Ayu seraya mendudukkan diri. Ia mengikat rambut panjangnya yang tergerai. Saat ia membuka pintu, Arga sudah berdiri di sana dengan senyum lebar, memegang nampan berisi sarapan ringan dan segelas smoothie hijau kesukaan Ayu. "Pagi, sayang," sapa Arga, mengecup kening Ayu lembut. "Maaf mengganggu tidurmu. Aku cuma mau memastikan kamu sarapan. Kamu pasti lelah sekali semalam." Ayu tersenyum tipis, menerima nampan itu. "Terima kasih, Arga. Kamu selalu tahu apa yang aku butuhkan." Mereka duduk di meja makan kecil di samping jendela besar kamar. Arga dengan setia menemani Ayu sarapan, sesekali menyuapi buah atau mengelap sudut bibir Ayu. "Hari ini ada jadwal apa, sayang? Aku bisa menemanimu kalau ada waktu." "Tidak perlu, Arga. Hari ini aku ada rapat penting di kantor, lalu sorenya bertemu klien dari Jepang. Kurasa kamu bisa menemaniku ke galeri seni yang baru buka itu." "Kamu kan suka seni?" jawab Ayu, menyeruput smoothie-nya. Arga mengangguk, namun ada kilatan aneh di matanya yang cepat disembunyikan. "Tentu saja. Aku akan menunggumu di rumah. Atau kau mau kujemput?" "Nanti kukabari. Kamu santai saja di rumah." Ayu meletakkan gelas smoothie-nya yang sudah setengah kosong. Setelah Ayu selesai bersiap, ia turun ke bawah. Arga sudah menunggunya di ruang tamu, memakai setelan kasual yang rapi. "Aku antar sampai depan ya, sayang." "Tidak usah, sopir sudah menunggu." Ayu mencium pipi Arga. "Aku berangkat dulu." Di mobil menuju kantor, Ayu memandangi jalanan kota yang ramai. Pikiran Arga kembali terlintas. Arga,
Suaminya selama 5 tahun ini. Pria yang ia cintai sepenuh hati, yang selalu ada untuknya, yang tak pernah absen memanjakannya dengan perhatian. Namun, entah mengapa, belakangan ini ada sedikit getaran tak nyaman di hatinya. Kecurigaan yang samar, seolah ada retakan kecil di balik lapisan emas pernikahannya. Sejak 6 bulan lalu, Arga tiba-tiba tertarik pada saham perusahaan Kinanti Group. Ia sering bertanya detail tentang keuangan, aset, dan bahkan asuransi jiwa Ayu. Arga beralasan itu hanya rasa ingin tahu dan keinginan untuk lebih terlibat dalam kehidupan Ayu. Tapi Ayu, yang terbiasa mengurus detail bisnis, merasa ada yang janggal. Pertanyaan-pertanyaan itu terlalu spesifik, terlalu sering. Pak Arga bertanya ini itu tentang detail perjanjian saham. Bu, kata Pak Hendra, pengacara keluarga Kinanti, suatu sore lewat telepon. Tadi saya jelaskan secara umum saja, karena beliau bukan pihak yang berhak mengetahui detail. Ayu tersenyum tipis mendengar laporan Pak Hendra. Baik, Pak Hendra. Terima kasih sudah memberitahu saya. Lalu, ada lagi. Beberapa kali, Arga sengaja membiarkan laptopnya terbuka, dan Ayu tak sengaja melihat browser historinya. Isinya tentang cara-cara agar bisa mengakses rekening bank tanpa persetujuan pemilik, atau pencarian tentang hukum warisan tanpa surat wasiat. Ayu terkejut. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu mungkin hanya bagian dari riset Arga untuk proyek arsitekturnya yang sedang tidak jelas. Tapi keganjilan itu terus berulang. Suatu malam, Arga mengajak Ayu makan malam romantis di restoran mewah. Makanan laut kesukaan Ayu tersaji indah. Di tengah obrolan ringan, Arga menawarkan segelas wine mahal. Cobalah, sayang. Ini edisi terbatas. Enak sekali. Ayu mencicipinya. Rasanya memang enak, tapi ada sedikit aftertaste aneh yang samar. Seperti ada sesuatu yang sedikit pahit bercampur. Ia mengernyit, namun Arga langsung mengalihkan perhatian dengan cerita lucu. Ayu tidak terlalu memikirkannya saat itu. Tapi keesokan harinya, ia merasakan pusing hebat, mual, dan lemas seharian. Ia pikir itu hanya kelelahan. Sekarang, setelah Arga mulai sering membuatkan smoothie pagi untuknya, sesuatu yang sebelumnya jarang ia lakukan, Ayu mulai merasa deja vu. Rasa pusing dan mual itu kembali, meskipun tidak separah sebelumnya. Hanya saja, ini terjadi setiap kali ia minum smoothie buatan Arga. Nanti sore saya cek ke dokter ya, Bu, tanya Bu Mirna, asisten rumah tangga Ayu, saat melihat Ayu memegangi kepalanya di ruang kerja. Ayu menggeleng. Tidak usah, Bu Mirna, mungkin hanya kecapean. Namun, di benaknya, sebuah pikiran buruk mulai berputar. Bisikan-bisikan tak menyenangkan mulai merayapi hati Ayu. Apa mungkin kecurigaannya ini bukan sekadar paranoia? Apa mungkin senyum lembut Arga, perhatiannya yang berlebihan, dan pertanyaan-pertanyaan anehnya itu adalah bagian dari rencana busuk yang belum ia pahami sepenuhnya? Ayu menatap smoothie di tangannya tadi pagi. Ia tak menghabiskannya. Setengah gelas. Ia teringat kembali pada Pak Hendra yang menyebut Arga bertanya soal asuransi jiwa. Dan hukum warisan. Dan racun. Tubuh Ayu menegang. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia harus mencari tahu. Bukan hanya demi dirinya, tapi demi semua yang telah dibangun almarhum ayahnya. Ia tidak boleh lengah. Benih kecurigaan itu kini tumbuh menjadi sebuah tekad. Tekad untuk mengungkap kebenaran di balik senyum suaminya yang sempurna itu. Pikiran Ayu berpacu sepanjang sisa hari itu. Senyum Arga, perhatiannya yang tiba-tiba, dan pertanyaan-pertanyaan soal harta terus berkelebat di benaknya, kini diiringi bayangan samar aftertaste pahit di wine dan sensasi mual setelah smoothie buatan suami. Instingnya, yang selama ini selalu tajam dalam urusan bisnis, kini berteriak memperingatkan. Ayu bukan wanita yang mudah panik, apalagi tanpa bukti. Ia butuh konfirmasi. Pulang kantor sore itu, Ayu memutuskan untuk tidak mengabari Arga agar suaminya tidak menjemput. Ia ingin datang tak terduga. Saat mobil memasuki gerbang rumah mewah mereka, Ayu melihat mobil Arga terparkir rapi di garasi. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah momennya. Ia masuk ke dalam rumah. Suasana sepi. Bu Mirna, asisten rumah tangga mereka, biasanya sudah pulang sore. Arga, panggil Ayu pelan.
Tak ada jawaban. Ia melangkah menuju ruang kerja Arga, yang berada di lantai 2. Pintu sedikit terbuka. Dari celah itu, Ayu melihat Arga duduk di depan komputernya, tampak serius. Ayu menghela napas, berusaha menenangkan diri. Ia harus bertindak seolah semuanya normal. Ia membuka pintu lebih lebar, menampilkan senyum lelah. Arga, aku pulang. Arga terlonjak kaget, buru-buru menutup layar laptopnya. Ada rona merah di pipinya. Sayang, kau sudah pulang? Kenapa tidak memberitahu? Ia berdiri, menghampiri Ayu dengan senyum lebar yang terlihat sedikit dipaksakan. Aku baru saja mencari inspirasi desain. Hei. Maaf, mendadak ada meeting tambahan. Aku lelah sekali, kata Ayu, memerankan perannya. Aku mau mandi dulu. Tentu, sayang, kau pasti lelah. Nanti setelah mandi, biar aku siapkan teh hangat untukmu, ujar Arga, sambil mengusap lembut rambut Ayu. Ayu mengangguk. Saat ia berbalik menuju kamarnya, matanya melirik sekilas ke arah meja kerja Arga. Di samping laptop, tergeletak sebuah buku. Ayu mengenalinya. Itu adalah buku resep masakan yang jarang sekali disentuh Arga. Aneh. Setelah mandi, Ayu mengenakan piyama dan keluar kamar. Aroma teh melati sudah tercium dari dapur. Arga muncul dengan nampan, senyum ramah seperti biasa. Ini teh hangat untukmu, sayang. Dicampur madu biar tenggorokanmu nyaman. Ayu menerima cangkir teh itu. Uap panas mengepul, membawa aroma melati yang menenangkan. Namun, Ayu mencium sesuatu yang lain, sangat samar, seperti bau kimia yang nyaris tak terdeteksi. Ia ingat, racun tikus seringkali tidak berbau tajam, atau bisa disamarkan dengan aroma lain. Terima kasih, Arga, kata Ayu, pura-pura menyesap teh itu. Lidahnya merasakan sensasi aneh yang tidak biasa. Bukan pahit seperti wine tempo hari, tapi kesat. Aku akan minum di teras kamar saja. Udara malam ini sepertinya sejuk. Baik, sayang. Nikmati saja. Aku mau selesaikan sedikit pekerjaan di ruang kerja ya, sahut Arga, tatapannya lekat pada cangkir teh di tangan Ayu, seolah menunggu Ayu menghabiskannya. Ayu naik ke kamarnya. Begitu pintu tertutup, ia langsung menumpahkan seluruh isi cangkir teh ke dalam pot tanaman hias di pojok kamar mandi. Tidak, ia tidak akan mengambil risiko. Ia harus menguji ini. Ia mengambil sampel kecil smoothie yang ia sisakan pagi tadi, dan sisa teh melati yang baru saja ia minum. Dengan tangan gemetar, ia mencari kotak pertolongan pertama di laci. Di dalamnya ada beberapa alat tes kesehatan dasar yang selalu ia sediakan. Ia ingat pernah membaca artikel tentang tes indikator pH untuk mendeteksi zat-zat tertentu. Atau mungkin ia bisa mencoba cara lain. Ayu meraih ponselnya. Ia membuka aplikasi e-commerce dan mencari test kit sederhana untuk mendeteksi zat kimia dalam makanan atau minuman. Untungnya, di era digital ini, semua bisa didapatkan dengan mudah. Ia memilih pengiriman ekspres untuk besok pagi. Sambil menunggu test kit datang, Ayu memutuskan untuk melakukan penyelidikan awal di rumah. Ia kembali ke ruang kerja Arga. Lampu sudah mati, Arga pasti sudah kembali ke kamarnya. Ayu menyalakan lampu meja, mendekati laptop Arga. Laptop itu terkunci. Ayu tahu password Arga, tapi ia tak mau meninggalkan jejak. Ia ingat melihat buku resep di meja. Ia mengambil buku resep itu. Bukan resep makanan. Halamannya terbuka pada bagian tentang reaksi kimia tertentu. Ayu membacanya cepat. Matanya membelalak saat ia melihat beberapa istilah yang familiar. Thallium, warfarin, arsenik. Itu semua adalah kandungan umum dalam racun tikus, atau racun lain yang bisa berakibat fatal. Arga bahkan membuat catatan kecil di marin halaman, tentang dosis dan efek samping. Jantung Ayu berdegup kencang. Tenggorokannya tercekat. Ini bukan lagi kecurigaan samar. Ini adalah bukti nyata. Suaminya, Arga, benar-benar berniat membunuhnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ayu panik. Ia buru-buru menutup buku itu, meletakkannya kembali di tempat semula, dan mematikan lampu. Ia melesat keluar, kembali ke kamarnya, pura-pura sudah terlelap di ranjang. Pintu kamarnya terbuka perlahan.
Sinar senter kecil menyapu ruangan. Arga. Ia berdiri di ambang pintu, senternya mengarah ke tubuh Ayu yang pura-pura tidur. Arga memastikan Ayu benar-benar tidak bergerak. Lalu ia mematikan senter dan menutup pintu perlahan. Ayu membuka matanya. Air mata mengalir di pipinya, namun bukan air mata kesedihan, melainkan kemarahan. Ia telah membiarkan seekor ular berbisa masuk ke dalam rumah dan kehidupannya. Malam itu, di balik selimut mewahnya, Ayu Kinanti tidak tidur. Ia menyusun rencana. Rencana untuk membuat sang suami, Arga Mahendra, menyesal. Menyesal seumur hidup. Malam itu terasa begitu panjang bagi Ayu. Setiap detik yang berlalu terasa seperti jarum jam yang menusuk. Tidurnya gelisah, diwarnai bayangan senyum manis Arga yang kini tampak seperti topeng iblis. Buku resep dengan catatan racun itu, aroma samar di teh, dan laptop Arga yang buru-buru ditutup. Semua menjadi kepingan teka-teki yang kini tersusun rapi menjadi gambaran mengerikan. Arga berniat membunuhnya. Pukul 5 pagi, Ayu sudah terjaga sepenuhnya. Ia bangkit, menyalakan lampu redup di kamar, dan mengambil napas dalam-dalam. Tidak ada waktu untuk larut dalam kesedihan atau ketakutan. Ayahnya pernah mengajarkan, dalam bisnis, dan juga hidup, emosi adalah racun paling berbahaya jika kau tak bisa mengendalikannya. Gunakan kepalamu, Ayu, bukan hatimu, saat keadaan genting. Kata-kata itu kini terngiang jelas di telinganya. Saat matahari mulai naik, Ayu bersiap. Ia mengenakan pakaian olahraga dan turun ke area gym pribadi di lantai bawah tanah. Arga biasanya masih terlelap jam segini. Ini adalah kesempatan sempurna untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, tanpa ketahuan. Pertama, ia pergi ke dapur. Di meja samping wastafel, ada tumpukan sampah dapur dari tadi malam. Ayu dengan hati-hati mencari gelas smoothie yang ia sisakan dan cangkir teh yang ia buang isinya ke pot tanaman. Ia menemukan keduanya. Ada sisa cairan yang mengering. Ia segera menyimpan sampel itu dalam wadah plastik kecil yang bersih. Selanjutnya, ia memberanikan diri kembali ke ruang kerja Arga. Kali ini, ia lebih tenang dan terencana. Ia tahu password laptop Arga adalah tanggal pernikahan mereka. Jari Ayu mengetik kombinasi angka itu. Layar menyala, menampilkan desktop yang rapi. Ayu membuka browser history. Kali ini, ia bisa membacanya tanpa terburu-buru. Dan apa yang ia temukan benar-benar membuat darahnya mendidih. Cara cepat membuat seseorang meninggal tanpa jejak. Asuransi jiwa ahli waris otomatis. Dosis fatal racun tikus untuk manusia. Hukum warisan istri meninggal tanpa anak. Harga beli racun tikus skala besar. Bahkan ada email yang Arga kirim ke dirinya sendiri dengan subjek, Rencana B, yang berisi daftar aset Ayu, rekening bank, dan bahkan estimasi nilai perusahaan. Di bawahnya, Arga menuliskan kalimat, setelah ini semua jadi milikku, hidupku akan sempurna. Ayu menarik napas dalam, berusaha menahan diri agar tidak berteriak. Air mata memang menetes. Tapi bukan karena kesedihan, melainkan amarah yang membakar. Kebencian menusuk ulu hatinya. Arga bukan hanya berniat membunuhnya. Ia telah merencanakan ini dengan sangat rapi, hanya demi menguasai seluruh hartanya. Pria yang selama ini ia cintai dan percaya ternyata adalah serigala berbulu domba yang haus kekayaan. Ia melihat kalender di layar. Ada penanda merah pada tanggal 26 Juli 2025 salinan teks itu. Dan tanggal 25 Juli 2025 salinan teks ini. Ayu mengerutkan kening. Apa maksudnya ini? Tanggal itu masih beberapa minggu lagi. Ia segera mengambil ponselnya, memotret setiap detail yang penting di layar laptop Arga, termasuk browser history dan email mengerikan itu. Setelah selesai, Ayu membersihkan jejaknya. Ia kembali ke kamar, menyimpan ponsel dan sampel cairan. Ia melihat keluar jendela. Fajar sudah merekah sepenuhnya. Arga pasti akan segera bangun. Beberapa menit kemudian, ia mendengar suara Arga dari dapur, sedang menyiapkan sarapan. Sayang, sudah bangun? Aku membuatkan pankek kesukaanmu. Suara Arga terdengar ceria, seperti tak ada beban dosa. Ayu berjalan menuju dapur dengan senyum yang dipaksakan. Ia melihat Arga mengenakan celemek, membalik pankek dengan cekatan. Pemandangan ini, yang dulunya terasa hangat dan penuh cinta, kini terasa sangat menjijikan.
Ia melihat tangan Arga, tangan yang menyiapkan smoothie beracun itu, tangan yang berencana merampas segalanya. Pagi, Arga, sapa Ayu, berusaha senormal mungkin. Wanginya enak sekali. Tentu saja. Hanya untuk istriku yang tercinta, sahut Arga, memberikan senyum yang dulu memikat hati Ayu. Kamu duduk saja, biar aku yang siapkan semuanya. Ayu duduk di meja makan, mengamati Arga yang sibuk di dapur. Ia mengamati setiap gerak-gerik suaminya. Pria ini, yang terlihat begitu perhatian dan mencintai, ternyata menyimpan niat sekeji itu. Hatinya telah mengeras. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur. Ini bukan lagi tentang cinta yang dikhianati, tapi tentang harga diri, keadilan, dan kelangsungan hidupnya. Sambil menyeruput kopi, Ayu teringat lagi kata-kata Arga di email, setelah ini semua jadi milikku, hidupku akan sempurna. Ayu tersenyum miris. Sempurna? Gumamnya dalam hati. Tidak akan, Arga. Aku akan memastikan, yang sempurna itu adalah jebakan maut yang sudah menunggumu. Tekadnya kini bulat. Ia tidak akan menghadapi Arga secara langsung. Itu terlalu berisiko. Ia akan membalikan keadaan, menggunakan kecerdasannya untuk menjebak sang penjebak. Permainan telah dimulai, dan Ayu Kinanti adalah pemain utama yang tak akan pernah kalah. Pagi itu, setelah sarapan yang penuh ketegangan, Arga pamit untuk menemui klien, yang Ayu tahu hanyalah alasan untuk pergi bersenang-senang atau menghabiskan uangnya di tempat lain. Begitu pintu rumah tertutup dan mobil Arga menjauh, Ayu segera bertindak. Tidak ada lagi air mata, hanya ada fokus dan perhitungan dingin. Otaknya sudah merangkai sebuah rencana, secepat seorang jenderal menyusun strategi perang. Pertama, yang paling krusial, mengamankan aset. Ayu tahu betul semua harta kekayaan Kinanti Group berada di bawah namanya. Namun, ia tidak boleh lengah. Ia segera menghubungi Pak Hendra, pengacara keluarga yang sangat ia percaya, seorang pria parubaya yang tenang dan cerdas. Pak Hendra, saya butuh bantuan Anda segera. Ini sangat mendesak dan sangat rahasia. Suara Ayu terdengar tegas namun rendah saat ia menelepon dari ruang kerjanya yang terkunci. Ada apa, Bu Ayu? Kedengarannya serius. Jawab Pak Hendra, nada suaranya sedikit khawatir. Suami saya curiga dia berniat jahat. Dia sudah berusaha menguasai harta saya. Bahkan saya punya alasan kuat untuk percaya dia mencoba mencelakai saya. Ayu berbisik, memejamkan mata sejenak. Saya butuh Anda segera menyusun ulang semua struktur kepemilikan. Alihkan seluruh aset pribadi saya ke Yayasan Amal atas nama mendiang ayah, dengan saya sebagai pengelola tunggal. Buat surat wasiat baru yang sangat spesifik, dengan penunjukan ahli waris alternatif yang jelas jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada saya. Pak Hendra terdiam sejenak. Bu Ayu, apakah Anda yakin? Ini langkah besar. Apa ada bukti? Saya punya bukti awal yang cukup, Pak. Dan akan ada lagi, jawab Ayu mantap. Saya tidak akan mengambil risiko. Saya ingin semuanya beres dalam 24 jam. Ini prioritas utama. Baik, Bu Ayu. Saya akan bekerja secepat mungkin. Kirimkan semua dokumen yang relevan ke alamat email saya. Saya akan menyusun draftnya dan kita bisa tanda tangani besok pagi, kata Pak Hendra. Suaranya kini penuh keseriusan. Setelah menutup telepon, Ayu segera mengumpulkan semua dokumen penting. Sertifikat saham, laporan keuangan, polis asuransi, dan dokumen properti. Ia memindainya dan mengirimkannya ke Pak Hendra. Ia juga menelepon manajer bank pribadinya dan memerintahkan pembekuan beberapa rekening atas namanya dan pemindahan dana ke rekening cadangan yang tidak diketahui Arga. Langkah kedua, memasang perangkap bukti. Arga jelas akan terus mencoba meracuninya. Ayu tidak boleh meminum apapun yang Arga berikan. Ia butuh bukti konkret dan tak terbantahkan. Ia ingat ia sudah memesan test kit sederhana secara online semalam. Pagi menjelang siang, bel rumah berbunyi. Itu adalah kurir pengantar paket test kit. Ayu segera mengambilnya. Ia mempelajari instruksi dengan cermat. Alat itu bisa mendeteksi residu racun tertentu dalam cairan. Dengan gemetar, ia meneteskan sampel smoothie pagi tadi dan sisa teh melati yang ia buang ke dalam wadah kecil di alat tes. Detik-detik berlalu terasa begitu lambat. Jantung Ayu berdetak kencang seolah ingin meloncat keluar dari dadanya.
Lalu, perlahan, strip indikator di alat tes berubah warna. Merah. Warna yang menunjukkan positif. Ayu menutup mulutnya, menahan napas. Ini dia. Bukti nyata. Racun tikus. Racun itu memang ada dalam minumannya. Kini, tidak ada lagi keraguan. Hanya ada fakta mengerikan yang menusuk relung jiwanya. Brengsek kau, Arga, bisik Ayu, matanya berkilat marah. Racun ini, ia ingin Arga merasakan apa yang ia rasakan. Tapi bukan racun fisik yang akan ia berikan, melainkan racun penyesalan seumur hidup. Ayu mengambil ponselnya lagi. Ia mulai merekam video. Bukan video biasa, melainkan video diari rahasia. Ia berbicara langsung ke kamera, menceritakan semua kecurigaannya, bukti-bukti yang ia temukan, termasuk browser histori Arga, email, dan hasil tes racun, serta niat jahat suaminya. Ia menceritakan setiap detail, setiap aftertaste pahit, setiap mual yang ia rasakan. Video ini akan menjadi bom waktu, bukti terakhir jika terjadi sesuatu padanya. Ia akan menyimpannya di cloud storage yang terenkripsi dan membagikan aksesnya hanya kepada Pak Hendra dengan instruksi khusus. Langkah ketiga, memainkan peran. Arga harus tetap percaya bahwa rencananya berjalan lancar. Ayu harus tetap terlihat lemah, sakit, dan rentan. Ia menghubungi kantornya, memberitahu bahwa ia merasa tidak enak badan dan akan bekerja dari rumah beberapa hari. Ini akan memberinya lebih banyak waktu untuk mengamati Arga dan melancarkan tahap selanjutnya dari jebakannya. Ia mulai merencanakan skenario paling dramatis. Bagaimana membuat Arga semakin yakin bahwa ia akan segera pergi, namun justru dialah yang akan terperosok ke dalam lubang yang ia gali sendiri? Ia butuh momen puncak, sebuah konfrontasi yang takkan terlupakan, di mana semua kebusukan Arga akan terbongkar, dan ia akan berdiri tegak sebagai pemenang. Ayu menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya memang terlihat lelah, tapi matanya memancarkan kekuatan baja. Ia akan membuat Arga berlutut. Tidak hanya di hadapannya, tapi di hadapan kebenaran dan kesadarannya bahwa ia hanyalah parasit. Kau pikir bisa menguasai segalanya, Arga? Gumam Ayu pada bayangannya sendiri. Aku akan tunjukkan padamu siapa yang sebenarnya memiliki segalanya. Dan siapa yang akan berakhir tanpa apa-apa. Ayu mengamati test kit yang menunjukkan hasil positif itu. Tangannya tidak gemetar lagi. Kemarahannya telah mengkristal menjadi tekad baja. Arga harus merasakan pahitnya pengkhianatan yang jauh lebih parah daripada sekadar racun tikus. Racun kehancuran harga diri, penguasaan akal, dan penyesalan abadi. Ia memotret hasil tes itu berkali-kali, dari berbagai sudut, memastikan bukti ini tak terbantahkan. Siang itu, Arga pulang dengan wajah sumringah. Ia membawa sekotak kue dari toko roti langganan Ayu. Sayang, lihat apa yang kubawa. Kue kesukaanmu. Untuk mengembalikan mood MU yang kurang enak badan. Ayu tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke mata. Wah, terima kasih, Arga. Kamu selalu bisa membuatku senang. Ia mengambil sepotong kue. Tapi aku belum terlalu lapar. Mungkin nanti sore. Arga mengangguk, namun matanya tak lepas dari Ayu, seolah mengukur tingkat kelemahan istrinya. Jangan sampai sakit, sayang. Kamu kan jantungnya perusahaan ini. Kalau kamu sakit, siapa yang akan mengurus semuanya? Ada nada yang terlalu manis dalam suaranya, memuakkan bagi Ayu. Tentu saja. Aku akan baik-baik saja, jawab Ayu, sambil melirik jam tangannya. Ia harus segera bertemu Pak Hendra untuk menandatangani dokumen-dokumen penting. Aku mau ke atas dulu, ada beberapa email yang harus kubalas. Setelah memastikan Arga sibuk dengan ponselnya di ruang tamu, Ayu segera bergegas. Ia menyambar kunci mobilnya sendiri. Aku keluar sebentar ya, ada urusan mendadak, teriak Ayu dari pintu. Mau kemana? Sayang, biar kuantar. Arga segera menyahut, tampak sedikit terkejut. Tidak perlu, Arga. Aku cuma sebentar. Ayu beralasan. Ia tahu Arga akan curiga jika ia terlalu sering bepergian tanpa memberitahu. Tapi urusan ini terlalu penting untuk ditunda. Setibanya di kantor Pak Hendra, semua dokumen sudah siap. Ayu membaca setiap poin dengan teliti. Pengalihan aset, pembentukan yayasan,
dan surat wasiat baru yang menunjuk nama lain sebagai pengelola utama Kinanti Group jika ia meninggal dunia secara tidak wajar. Dengan ini, Bu Ayu akan tetap menjadi pengelola utama Kinanti Group selama Anda hidup. Namun, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga pada Anda, seluruh aset pribadi dan perusahaan Anda akan otomatis dikelola oleh yayasan ini, dan Arga Mahendra tidak akan memiliki hak apapun, selain sejumlah kecil tunjangan hidup yang akan disalurkan bulanan, jelas Pak Hendra. Surat wasiat ini juga akan diperkuat dengan video testimoni Anda yang baru kita rekam. Ayu mengangguk. Beberapa hari sebelumnya, ia sudah membuat video testimoni yang sangat rinci, menjelaskan semua niat jahat Arga dan menginstruksikan agar yayasan mengambil alih kendali penuh, serta menyelidiki penyebab kematiannya jika ia meninggal dalam waktu dekat. Baik, Pak Hendra. Saya rasa ini sudah cukup aman, kata Ayu. Ia merasakan beban di pundaknya sedikit terangkat. Saya akan menaruh ini di brankas bank utama. Kunci brankas dan instruksinya akan ada di tangan Anda, dan salinan elektroniknya akan saya simpan di cloud yang terproteksi ketat. Sangat baik, Bu Ayu. Ini akan mempersulit siapapun yang berniat jahat. Pak Hendra tersenyum penuh hormat pada Ayu. Setelah urusan dokumen selesai, Ayu kembali ke rumah. Saat ia masuk, Arga sudah menunggunya di sofa, dengan wajah cemberut. Dari mana saja? Sayang, aku khawatir. Kenapa tidak bilang? Ayu memasang wajah lelah yang meyakinkan. Maaf, Arga. Ada dokumen penting yang harus kutandatangani di bank. Tiba-tiba sekali. Oh, dokumen apa? Tanya Arga, matanya berbinar penasaran. Hanya soal perpanjangan deposito dan beberapa investasi jangka panjang, Ayu berbohong halus. Tidak ada yang penting untukmu. Ia melihat ekspresi kecewa melintas di wajah Arga. Good, pikir Ayu. Arga harus tetap merasa ada hal yang tersembunyi darinya, namun tidak bisa ia raih. Beberapa hari berikutnya, sandiwara Ayu semakin sempurna. Ia pura-pura semakin lemah. Ia sering mengeluh pusing dan mual, bahkan kadang sengaja terjatuh kecil atau pingsan sebentar di depan Arga. Tentu saja, pingsan itu sudah ia siapkan agar tidak melukai diri sendiri. Ia bahkan meminta Arga untuk mengurus beberapa hal kecil terkait pekerjaan rumah yang sebelumnya selalu ia tangani sendiri, seperti mengecek tagihan atau mengurus kebun belakang. Arga, yang melihat kemunduran, kesehatan Ayu, semakin percaya diri. Senyum di wajahnya semakin lebar, perhatiannya semakin tulus. Ia sering menawarkan untuk memasak atau membuatkan minuman untuk Ayu, yang tentu saja selalu dihindari atau dibuang diam-diam oleh Ayu. Sayang, coba minum ramuan herbal ini. Kata temanku ini bagus untuk stamina. Ujar Arga suatu sore, menyodorkan segelas cairan keruh. Ayu mengambilnya, pura-pura tersenyum. Wah, kamu baik sekali, Arga. Tapi aku sudah minum obat dari dokter. Ia berakting batuk-batuk kecil. Arga terlihat sedikit kecewa, namun segera menyembunyikannya. Tidak apa-apa, sayang. Yang penting kamu cepat pulih. Setiap malam, Arga selalu memeriksa Ayu saat tidur, memastikan ia baik-baik saja. Namun, Ayu tahu, ia sedang diperiksa. Diperiksa apakah efek racunnya bekerja atau tidak. Setiap kali Arga mendekat, Ayu akan merasakan dingin di punggungnya, namun ia akan terus berakting, tidur pulas. Ayu juga mulai meninggalkan jejak kecil yang sengaja ia buat. Seperti meninggalkan surat kecil yang belum selesai tentang keinginannya setelah meninggal dunia, yang tentu saja tidak mencantumkan Arga sebagai ahli waris. Atau membiarkan sebuah buku tentang estate planning terbuka di halaman tertentu yang membahas yayasan amal. Ia ingin Arga menemukan ini semua, agar Arga semakin yakin bahwa Ayu memang sedang diambang kematian, dan Arga akan mendapatkan semua yang ia inginkan. Semua sudah sesuai rencana. Gumam Ayu pada dirinya sendiri suatu malam, sambil melihat Arga tidur pulas di sampingnya. Kau pikir kau memegang kendali, Arga. Tapi kau tidak tahu, kau hanya sedang menari di atas telapak tanganku. Permainan ini akan segera mencapai puncaknya. Dan Ayu memastikan, Arga akan menyesalinya seumur hidup. Ayu melanjutkan sandiwaranya dengan sempurna. Ia memastikan penampilannya semakin lesu, suaranya sedikit parau, dan gerakannya lambat. Bahkan, ia sesekali sengaja menjatuhkan barang kecil, seolah tangannya tak punya tenaga. Arga,
yang semakin yakin bahwa racunnya bekerja, menjadi semakin berani dan tidak sabar. Matanya selalu memancarkan keserakahan yang nyaris tak tersembunyi, setiap kali melihat Ayu terbatuk atau terlihat pucat. Suatu sore, Arga pulang membawa sebuah kotak kecil yang dibungkus rapi. "Sayang, aku membawakan ini untukmu. Hadiah agar kamu cepat pulih," katanya, senyumnya mengembang penuh kemenangan yang tak Ayu sadari. Ayu membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah kalung emas berliontin cantik. "Wah, Arga, ini indah sekali," Ayu berkata dengan nada lemah yang tulus, seolah terharu. "Kamu suka?" Arga terlihat senang. "Pakai sekarang, sayang. Pasti cocok untukmu." Ayu memakai kalung itu. Sementara Arga sibuk mengagumi hasil pilihannya, Ayu melihatnya membawa sebuah botol air mineral dari dapur, yang entah mengapa terlihat baru dibuka. Arga menuangkan isinya ke dalam gelas dan menyodorkannya pada Ayu. "Ini air mineral saja, sayang, biar tenggorokanmu tidak kering." Ayu menerima gelas itu, tatapannya bertemu dengan mata Arga. Untuk sesaat, ia melihat kilatan aneh di sana, sebuah kegembiraan yang terlalu besar untuk sekadar menawarkan air minum. "Ini dia," batin Ayu. Puncak aksinya. "Terima kasih, Arga," Ayu berkata, membawa gelas itu ke bibirnya. Ia pura-pura akan meminumnya, namun tiba-tiba tangannya bergetar hebat. Gelas itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai dengan suara pecah yang nyaring, isinya tumpah ruah membasahi karpet. Arga terperanjat. "Astaga, sayang, kamu baik-baik saja?" Ia segera menghampiri Ayu, mencoba membantunya berdiri. Wajahnya terlihat khawatir, namun di balik itu, Ayu melihat kekecewaan yang jelas karena rencananya gagal. Aku tidak tahu, Arga. Badanku tiba-tiba lemah sekali," Ayu berkata, memasang ekspresi paling menyedihkan yang ia bisa. "Mungkin aku harus istirahat total." "Tentu, sayang, tentu." Arga segera memapah Ayu ke sofa. "Aku akan membersihkan ini." Saat Arga memunguti pecahan kaca, Ayu diam-diam melirik ke arah tumpahan air di karpet. Ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Ada sedikit buih tipis yang muncul dan segera menghilang, diikuti dengan perubahan warna samar pada serat karpet di area tertentu. Cairan itu bukan hanya air mineral biasa. Malam harinya, Ayu tetap berpura-pura sangat lemah. Ia menolak makan malam yang disiapkan Arga, beralasan mual. "Aku hanya ingin tidur, Arga. Rasanya badanku sakit semua." Arga mengangguk. "Tidurlah, sayang. Aku akan menjagamu." Ia membelai rambut Ayu lembut, namun matanya tak lepas dari wajah istrinya, seolah menunggu tanda-tanda terakhir. Ketika Arga sudah terlelap di sampingnya, Ayu diam-diam bangkit. Ini adalah waktunya. Ia pergi ke ruang kerja Arga. Laptopnya terbuka, dengan beberapa tab website obat-obatan dan cara-cara detoksifikasi racun yang kuat. Arga sedang mencari cara untuk menghilangkan sisa racun di tubuh Ayu, agar postmortem tidak terdeteksi. Itu mengkonfirmasi segalanya. Ayu mengeluarkan ponselnya. Ia membuka rekaman video yang telah ia siapkan, rekaman bukti-bukti dan wasiatnya. "Hari ini, 31 Juli 2025, bisiknya ke kamera. Saya Ayu Kinanti, dalam keadaan sadar dan sehat akal, menyatakan bahwa suami saya, Arga Mahendra, telah berulang kali mencoba meracuni saya. Bukti-bukti ada pada saya dan pengacara saya, Bapak Hendra. Jika saya mati secara tidak wajar, dia adalah pelakunya." Ia menyimpan rekaman ini di cloud storage yang terkoneksi langsung dengan Pak Hendra. Lalu, Ayu kembali ke kamar. Ia membangunkan Arga dengan lembut. "Arga, Arga." Arga terbangun, matanya mengerjap. "Ada apa, sayang? Kamu kenapa?" Aku merasa sangat sakit, Arga," Ayu berbisik, memegang dadanya. "Aku rasa ini sudah di puncaknya." Ia mengatur napasnya, berakting seolah-olah sulit bernapas. Wajah Arga berubah. Sebuah senyum kemenangan yang keji muncul di bibirnya. Ia mendekat, tangannya meraih tangan Ayu. "Tenang, sayang. Aku ada di sini bersamamu." Nada suaranya terdengar lembut, namun ada kepuasan yang mengerikan di dalamnya. Ayu menatap mata Arga, lurus,
tanpa berkedip. Arga, kau tahu kenapa aku sakit? Senyum Arga sedikit pudar. Maksudmu, sayang? Kau tahu, Arga? Ayu melanjutkan, suaranya tiba-tiba menjadi kuat dan jernih, kontras dengan akting lemasnya. Aku tahu semua yang kau lakukan. Racun di wine itu, di smoothie itu, dan bahkan di air mineral yang kau berikan tadi. Mata Arga membelalak. Senyumnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi syok dan horor. Ia mencoba menarik tangannya dari genggaman Ayu, tapi Ayu mencengkeramnya erat. Kau pikir aku bodoh, Arga? Kau pikir aku tidak tahu kau mengincar hartaku? Ayu menekan. Kau salah besar. Aku sudah tahu niat busukmu sejak awal. Dan semua rencanamu, semua itu sudah masuk ke dalam jebakan mautku. Arga pucat pasi. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba berbicara, tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Ia menatap Ayu dengan ketakutan luar biasa. Kau pikir kau bisa menguasai semua hartaku? Kau salah, Arga. Semua hartaku sudah kualihkan, dan surat wasiat sudah kubuat, dengan nama lain sebagai penerima. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Ayu membentak, suaranya memantul di ruangan. Kau sudah masuk perangkap, Arga. Dan sekarang, saatnya kau membayar harganya. Arga mencoba bangkit, melarikan diri. Tapi Ayu dengan sigap mendorongnya kembali ke ranjang. Ia meraih ponselnya yang tersembunyi di bawah bantal, dan menekan tombol play. Di layar, video yang baru saja ia rekam berputar, menunjukkan Arga memasukkan sesuatu ke dalam gelas air mineral, lalu disusul dengan hasil tes positif dari sampel-sampel sebelumnya. Wajah Arga memutih. Matanya terpaku pada layar ponsel. Ia melihat dirinya sendiri, kejahatannya terekam jelas. Ia melihat bukti-bukti tak terbantahkan yang dihamparkan Ayu. Ia melihat bahwa ia telah kalah. Kalah telak dalam permainannya sendiri. Mata Arga terbelalak, terpaku pada layar ponsel Ayu yang memutar rekaman video dirinya sendiri. Di sana, wajahnya terpampang jelas, senyum licik yang kini terasa begitu menjijikan, saat ia memasukkan sesuatu ke dalam gelas air mineral. Lalu, disusul dengan hasil tes racun positif dari sampel smoothie dan teh yang ia berikan. Ayu tidak hanya tahu, dia punya bukti yang tak terbantahkan. Tidak mungkin. Arga berbisik, suaranya tercekat. Wajahnya yang semula memucat kini berubah merah padam, antara malu, marah, dan ketakutan. Ia mencoba meraih ponsel Ayu, tapi Ayu menariknya menjauh dengan sigap. Kau pikir aku selemah itu, Arga? Kau pikir aku akan mati begitu saja seperti tikus yang kau beri racun? Suara Ayu kini menggelegar, penuh amarah yang tertahan. Aku adalah Ayu Kinanti, pewaris Kinanti Group. Aku tidak akan pernah menyerah semudah itu pada bajingan sepertimu. Arga merasakan tubuhnya lemas tak bertenaga. Ia terhuyung mundur, jatuh terduduk di tepi ranjang. Semua skenario yang telah ia susun rapi di otaknya, semua bayangan kekayaan yang akan ia nikmati, kini runtuh berkeping-keping di hadapan kenyataan pahit ini. Ia telah tertipu oleh akting sempurna Ayu. Tapi bagaimana? Aku sudah sangat hati-hati. Arga tergagap, menatap Ayu dengan tatapan tak percaya. Kau tidak mungkin tahu. Aku selalu memastikan tidak ada jejak. Ayu tertawa pahit. Kau meremehkanku, Arga. Aku sudah merasakan kejanggalan sejak racun di wine itu. Bau samar di teh. Dan mual yang selalu datang setelah kau memberiku minuman. Otakmu hanya berpikir tentang uang, sehingga kau lupa siapa yang kau hadapi. Aku sudah mencium bau busuk niatmu sejak lama. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menjeratmu. Ayu berjalan mendekati meja rias, mengambil beberapa lembar dokumen yang telah ia siapkan. Kau ingin menguasai hartaku, Arga? Ini dia. Baca ini baik-baik. Ayu melemparkan dokumen itu ke pangkuan Arga. Arga mengambilnya dengan tangan gemetar. Matanya menyapu baris demi baris tulisan di sana. Surat wasiat terbaru, akta pengalihan aset ke Yayasan Amal Kinanti Jaya, perjanjian pembekuan rekening. Namanya tidak tercantum dimanapun sebagai ahli waris. Semua asetnya, semua rekeningnya, bahkan perusahaan, telah dialihkan dan diamankan.
Ia hanya akan mendapat tunjangan hidup bulanan yang tidak seberapa, dan itu pun di bawah kendali yayasan. Tidak. Ini tidak mungkin. Kau bohong. Arga membentak, melempar dokumen-dokumen itu ke lantai. Aku suamimu. Aku berhak atas separuh hartamu. Ayu tersenyum sinis. Kau suamiku? Kau bahkan tidak layak disebut manusia. Dan soal hak? Hakmu sudah hangus begitu kau berniat meracuni istrimu sendiri. Pengacara keluargaku sudah mengurus semuanya. Bahkan jika aku mati, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Justru kau akan diseret ke meja hijau dengan semua bukti ini. Ayu menunjuk ponselnya. Arga bangkit, wajahnya memerah padam. Kau sudah merencanakannya. Tentu saja. Sama sepertimu, sahut Ayu dingin. Bedanya, rencanaku sempurna. Rencanamu, hanya rencana seorang pengecut dan parasit yang ingin hidup enak tanpa keringat. Arga terdiam, terpaku. Kata-kata Ayu menusuknya tepat di ulu hati. Parasit. Ya, itu adalah dirinya. Selama ini ia memang hanya numpang hidup pada Ayu. Ia tidak pernah punya karya yang benar-benar sukses. Hidupnya selalu ditopang oleh uang Ayu. Ia selalu merasa kecil di hadapan Ayu. Dan kekayaan Ayu adalah satu-satunya cara baginya untuk merasa berkuasa. Tapi sekarang, itu semua telah lenyap. Wajah Arga berubah dari kemarahan menjadi keputusasaan. Ia memandangi Ayu, wanita yang selama ini ia anggap polos dan mudah dimanipulasi, ternyata adalah strategis ulung yang mampu menjeratnya. Pandangannya beralih ke dokumen-dokumen di lantai, lalu ke ponsel Ayu yang masih menampilkan bukti-bukti video. Ia terperangkap. Benar-benar terperangkap. Lututnya melemas. Perlahan, ia merosot ke lantai, terduduk dengan kepala tertunduk. Semua ambisinya, semua mimpinya untuk hidup bermewah-mewah tanpa kerja keras, hancur lebur di hadapannya. Rasa malu, sesal, dan keputusasaan menyelimuti dirinya. Ia telah kehilangan segalanya, bahkan harga dirinya. Ia bukan lagi Arga Mahendra yang tampan dan memesona, tapi hanya seorang pecundang yang tertangkap basah dalam kejahatannya. Suasana hening menyelimuti kamar itu, hanya terdengar suara napas Arga yang memburu dan isakan kecil yang mulai lolos dari bibirnya. Ia menyesal. Menyesal bukan hanya karena gagal, tapi karena menyadari kebodohan dan kejahatan yang telah ia lakukan terhadap wanita yang seharusnya ia cintai. Arga terduduk di lantai, bahunya terguncang oleh isakan pilu. Ponsel Ayu yang menampilkan bukti kejahatannya tergeletak tak jauh darinya, layarnya masih menyala, menjadi saksi bisu kehancuran sang suami. Rasa malu dan sesal kini membanjiri dirinya. Ia, yang selama ini merasa cerdik dan berhak atas segalanya, kini tak lebih dari seorang pengemis di hadapan kebenaran. Ayu menatapnya. Wajahnya keras, tanpa belas kasihan. Hatinya telah terlalu dalam terluka. Sekarang kau sadar, Arga? Kau pikir semua ini mudah? Kau pikir aku akan mati begitu saja, dan kau bisa hidup senang di atas penderitaanku? Arga mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Matanya merah dan bengkak. Ia melihat Ayu bukan lagi sebagai target kekayaan, melainkan sebagai sosok yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih cerdas dari yang pernah ia bayangkan. Aku minta maaf. Ayu, suaranya serak dan gemetar. Aku tidak tahu kau sekuat ini. Kau memang tidak tahu apa-apa. Arga, potong Ayu tajam. Kau tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Kau hanya melihatku sebagai mesin uang, sebagai tiketmu menuju kemewahan tanpa kerja keras. Kau pikir kau tampan, kau pikir kau charming, dan itu cukup untuk mendapatkan segalanya? Kau salah besar. Arga menunduk lagi, membenamkan wajahnya di telapak tangan. Aku salah. Ayu, aku tahu aku salah. Aku benar-benar brengsek. Ia merasakan pahitnya kekalahan. Bukan hanya kalah dalam rencananya, tapi kalah sebagai manusia. Aku dibutakan oleh keserakahan. Aku selalu merasa tidak cukup. Melihatmu punya segalanya, dan aku merasa tidak berharga. Aku pikir, kalau aku punya hartamu, aku akan dihargai. Aku akan jadi orang besar. Jadi, membunuhku adalah jalan pintas, orang besar, menurutmu? Sindir Ayu pedas. Arga menggeleng cepat. Tidak.
Awalnya aku hanya berpikir untuk menguasai hartamu saja. Tapi entah mengapa, ide itu semakin gelap. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Air mata Arga semakin deras. Ini bukan lagi tangisan karena rencananya gagal, tapi tangisan dari lubuk hati yang mengakui kesalahannya. Ia telah mencoba membunuh istrinya sendiri. Betapa hinanya ia. Apa kau tahu, Arga? Ayu berkata, suaranya kini sedikit melunak, namun masih tajam. Aku mengorbankan tidurku, tenagaku, pikiranku, untuk membangun Kinanti Group agar nama ayahku tetap harum. Aku bekerja keras siang dan malam. Sementara kau hanya duduk manis, menghabiskan uangku, dan merencanakan kematianku. Kau bahkan tidak tahu bagaimana rasanya membangun sesuatu dari nol. Kau hanya tahu cara menghancurkan. Kata-kata Ayu menohok Arga telak. Arga selalu merasa bangga dengan gelar arsiteknya, meski tak ada proyek besar yang pernah ia selesaikan. Ia selalu hidup nyaman di bawah bayang-bayang kekayaan Ayu. Ia tak pernah benar-benar mengerti arti kerja keras dan tanggung jawab. Kini, semuanya terpapar jelas. Ia memang parasit. Arga merangkak mendekati kaki Ayu. Dengan tubuh gemetar, ia meraih kaki Ayu dan menciumnya. Ayu, aku mohon maafkan aku. Suaranya pecah. Aku benar-benar menyesal. Aku sadar sekarang, aku memang numpang hidup. Aku tidak punya apa-apa tanpamu. Aku tidak bisa apa-apa. Aku pecundang. Ayu menarik kakinya perlahan. Ia menatap Arga yang terpuruk, meratap di kakinya. Ada keraguan sejenak di hatinya. Haruskah ia membiarkan Arga hancur sepenuhnya? Menyerahkannya ke polisi? Tapi, jauh di lubuk hatinya, ada keinginan yang lain. Sebuah keinginan untuk melihat apakah manusia sejahat Arga bisa benar-benar berubah. Kau menyesal? Bukan karena rencanamu gagal, tapi karena kau sadar betapa hinanya dirimu? Tanya Ayu, mencoba menguji ketulusan penyesalan Arga. Arga mengangkat kepalanya, air mata membasahi wajahnya. Aku menyesal karena telah mengkhianati kepercayaanmu, sayang. Aku menyesal karena telah menjadi iblis. Aku menyesal karena telah dibutakan harta. Aku ingin berubah, Ayu. Aku mohon, beri aku kesempatan. Aku akan melakukan apa saja. Ayu menatap dalam-dalam mata Arga. Ia melihat ketakutan, penyesalan, dan mungkin secercah kejujuran yang baru muncul. Pria ini memang hancur. Tapi, apakah kehancuran ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lain? Apakah ia bisa mengubah Arga, dari parasit menjadi manusia yang berguna? Ayu mengambil napas dalam-dalam. Keputusan ini akan mengubah segalanya. Ayu berdiri mematung, menatap Arga yang terpuruk di lantai, memohon ampun dengan air mata dan isakan. Hatinya memang sakit, dendam masih membara, tapi di balik semua itu, ada pertanyaan yang muncul. Cukupkah kehancuran ini? Jika ia menyerahkan Arga ke polisi, hidup pria itu akan hancur total, mungkin mendekam di penjara. Tapi apakah itu akan menyelesaikan masalahnya? Apakah itu akan memuaskan dahaganya akan keadilan? Atau justru akan menyisakan kekosongan baru? Ayu menarik napas panjang. Ia teringat akan didikan ayahnya yang selalu menekankan pada keberanian untuk memberi kesempatan kedua, asalkan ada niat tulus untuk berubah. Ayahnya pernah berkata, seorang pemimpin sejati tahu kapan harus menghukum, dan kapan harus membimbing. Terkadang, mengalahkan seseorang bukan dengan menghancurkannya, tapi dengan membuatnya melihat kesalahan dan menjadi lebih baik. Ayu Kinanti adalah seorang pemimpin. Ia tidak akan membiarkan emosi sesaat mengendalikan keputusannya. Bangun, Arga, kata Ayu, suaranya tenang namun tegas. Arga mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi harapan yang rapuh. Ia bangkit perlahan, wajahnya masih basah. Aku tidak akan menyerahkanmu ke polisi, ucap Ayu, membuat Arga terkesiap. Tapi jangan salah paham. Ini bukan karena aku kasihan. Ini karena aku percaya pada sebuah prinsip. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah, asalkan mereka benar-benar mau. Mata Arga berbinar. Terima kasih, Ayu. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku akan melakukan apa saja. Ayu mengangkat tangannya,
menghentikan ucapan Arga. Dengar baik-baik. Kesempatan ini tidak gratis. Ada syaratnya. Arga mengangguk cepat. Aku akan melakukan apa saja, Ayu. Apa saja. Pertama, semua aset dan kepemilikan sudah kualihkan. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun dari warisanku. Ayu menjelaskan, mengulangi poin yang paling penting. Kau akan mendapatkan tunjangan hidup bulanan, cukup untuk kebutuhan dasar, yang akan disalurkan oleh yayasan. Itu saja. Kau tidak berhak atas kemewahan ini lagi. Arga mengangguk lagi, kali ini dengan ekspresi pasrah. Aku mengerti. Aku pantas mendapatkannya. Kedua, kau harus bekerja. Aku akan memberimu posisi di salah satu proyek kecil Kinanti Group yang baru. Bukan di pusat, tapi di divisi pengembangan properti di daerah terpencil. Kau akan mulai dari bawah, belajar mengelola proyek, dan membuktikan dirimu. Lanjut Ayu. Gajimu akan sesuai dengan standar karyawan baru, tidak ada perlakuan istimewa. Kau harus menunjukkan dedikasi, integritas, dan kerja kerasmu. Arga terlihat sedikit terkejut dengan posisi yang ditawarkan, jauh dari kemewahan yang biasa ia nikmati. Namun, ia segera mengangguk mantap. Aku akan bekerja, Ayu. Aku janji. Aku akan membuktikan diriku. Ketiga, kita akan tetap menjadi suami istri di mata publik, untuk menghindari gosip yang bisa merusak nama baik Kinanti Group. Tapi di balik pintu ini, hubungan kita akan berubah. Kita akan menjadi mitra. Ayu menatapnya tajam. Aku akan mengamatimu, Arga. Setiap gerak-gerikmu. Jika aku melihat ada niat jahat sekecil apapun, atau kau kembali ke kebiasaan lamamu, maka semua bukti yang kupegang ini akan langsung kusampaikan ke polisi. Hidupmu akan berakhir. Arga menelan ludah. Ancaman Ayu jelas, dan ia tahu Ayu tidak main-main. Aku mengerti. Aku tidak akan mengecewakanmu, Ayu. Aku akan berubah. Hari-hari berikutnya menjadi masa transisi yang aneh di rumah Pramudya. Di depan para staf dan beberapa teman dekat, Ayu dan Arga masih menampilkan citra pasangan harmonis. Namun, di balik itu, Arga memulai hidup barunya. Ia bangun pagi, tidak lagi untuk menyiapkan smoothie beracun, melainkan untuk bersiap pergi ke lokasi proyek yang baru. Ayu memberinya sebuah mobil bekas dari perusahaan, bukan lagi mobil mewah yang biasa ia kendarai. Arga tidak lagi menghabiskan waktu dengan teman-teman lamanya atau bersantai. Ia tenggelam dalam pekerjaannya. Awalnya sulit. Ia sering mengeluh tentang pekerjaan kasar, cuaca panas, dan rekan kerja yang tidak segan menegurnya jika ia salah. Ayu hanya mendengarkan, tanpa banyak berkomentar. Ia ingin Arga merasakan langsung pahitnya hidup. Perlahan, Ayu mulai melihat perubahan. Arga mulai membaca buku-buku tentang manajemen proyek, tentang konstruksi, bahkan tentang etika bisnis. Ia mulai berdiskusi dengan Ayu tentang tantangan di lapangan, mencari solusi, dan bahkan sesekali memberikan ide-ide segar. Keringat dan debu di tubuhnya setiap pulang kerja adalah bukti nyata. Ada gairah baru di mata Arga, gairah yang bukan lagi tentang uang, melainkan tentang membangun. Suatu malam, Arga pulang dengan setumpuk berkas. Ia terlihat lelah, tapi ada kepuasan di wajahnya. Ayu, aku berhasil mendapatkan izin dari desa sebelah untuk proyek perluasan kita. Ada beberapa hambatan, tapi aku berhasil meyakinkan mereka bahwa proyek ini akan membawa manfaat bagi komunitas. Ayu menatapnya, ada sedikit keterkejutan di matanya. Ini adalah pertama kalinya Arga menunjukkan inisiatif dan kemampuan negosiasi yang ia miliki. Bagus, Arga. Pertahankan itu. Meskipun masih ada dinding di antara mereka, hubungan Ayu dan Arga perlahan mulai berubah. Percakapan mereka tidak lagi penuh kecurigaan, melainkan diskusi tentang pekerjaan, visi masa depan, dan sesekali, tawa yang tulus. Arga tidak lagi mencoba menguasai Ayu, melainkan bekerja berdampingan, membuktikan bahwa ia bisa menjadi mitra yang setara, bukan lagi parasit. 2 tahun berlalu sejak malam pengakuan Arga yang memilukan. Rumah mewah milik Ayu Kinanti masih berdiri kokoh, saksi bisu dari drama pengkhianatan dan penebusan yang terjadi di dalamnya. Namun, kini, suasana di dalam rumah itu terasa sangat berbeda. Ketegangan telah digantikan oleh harmoni,
kecurigaan oleh kepercayaan yang perlahan tumbuh. Arga Mahendra bukan lagi pria yang sama. Wajahnya memang masih tampan, namun sorot matanya kini memancarkan kejujuran dan ketulusan. Tangan yang dulu lihai mencampur racun, kini penuh kapalan dan kotor oleh lumpur proyek. Ia telah membuktikan dirinya di divisi properti daerah. Proyek yang awalnya ia pegang, sebuah perumahan sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Wonosobo, kini telah sukses besar. Arga tidak hanya mengelola, ia juga terlibat langsung di lapangan, memantau setiap detail, dan bahkan ikut merancang ulang beberapa bagian agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Kinerjanya yang luar biasa membuat Pak Hendra, pengacara keluarga, merekomendasikan Arga untuk posisi yang lebih strategis di Kinanti Group. Ayu, setelah mengamati perubahan Arga dengan seksama selama 2 tahun, akhirnya setuju. Arga kini menjabat sebagai Direktur Pengembangan Proyek, bertanggung jawab atas ekspansi perusahaan ke berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah. Hubungan Ayu dan Arga pun berubah drastis. Dinding yang dulu tinggi kini perlahan runtuh. Mereka sering menghabiskan malam di ruang kerja, bukan lagi dengan rahasia tersembunyi, melainkan berdiskusi tentang strategi bisnis, rencana ekspansi, dan ide-ide inovatif untuk Kinanti Group. Ayu melihat bagaimana ide-ide cemerlang Arga yang dulu terpendam, atau mungkin hanya digunakan untuk hal negatif, kini disalurkan untuk membangun. Ia melihat Arga bekerja keras, berinovasi, dan bahkan berdebat dengannya demi kemajuan perusahaan. Suatu sore, Ayu dan Arga duduk di teras belakang, menikmati kopi. Arga tampak kelelahan, tapi senyum puas terukir di bibirnya. Proyek di Jawa Tengah itu membutuhkan banyak tenaga. Yu, katanya, memijat pelipisnya. Tapi aku yakin, dalam 5 tahun ke depan, kita bisa menjadikan Kinanti Group pemimpin pasar di sana. Ayu tersenyum. Aku percaya padamu, Ga. Kau sudah membuktikan banyak hal. Arga menatap Ayu. Ada rasa syukur yang mendalam di matanya. Ayu, aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikanmu. Kau memberiku kesempatan yang tidak pantas kudapatkan. Kau tidak hanya menyelamatkan hidupku, tapi juga jiwaku. Ayu meletakkan tangannya di atas tangan Arga. Kau tidak perlu membalas, Arga. Cukup teruskan kerja kerasmu. Teruslah menjadi Arga yang sekarang. Itu sudah lebih dari cukup. Arga mengangguk. Ia teringat kembali pada masa-masa gelapnya, pada keserakahannya yang hampir menghancurkan segalanya. Racun tikus itu, niat membunuh itu, kini terasa seperti mimpi buruk yang sangat jauh. Ia telah menemukan makna hidup yang sebenarnya, bukan dalam kekayaan yang dirampas, melainkan dalam kerja keras, membangun, dan menjadi berguna. Ia sadar betul, bahwa selama ini ia yang numpang hidup, dan Ayu adalah penyelamatnya, pembimbingnya. Di bawah kepemimpinan Ayu dan dengan kontribusi besar dari Arga, Kinanti Group tumbuh semakin besar dan kuat. Mereka bukan hanya membangun properti, tetapi juga yayasan amal yang kini berkembang pesat, membantu ribuan keluarga kurang mampu. Ayu sering bercerita tentang kebaikan suaminya yang kini berubah, dan Arga selalu memuji kecerdasan dan kebijaksanaan istrinya. Hubungan mereka kini adalah kemitraan sejati, didasari rasa saling menghormati dan pengalaman pahit yang telah mereka lalui bersama. Arga tidak pernah lagi mencoba menguasai Ayu, apalagi berpikir tentang kejahatan. Ia benar-benar kapok dan menyesal atas apa yang pernah ia lakukan. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kau punya, tapi seberapa banyak yang bisa kau bangun dan kau berikan. Dan demikianlah, dari jurang pengkhianatan yang paling kejam, Ayu Kinanti dan Arga Mahendra berhasil membangun kembali kehidupan mereka. Bukan lagi dengan kemewahan yang kosong dan penuh intrik, melainkan dengan hidup makmur yang penuh makna, bekerja sama dengan baik, dan pondasi kepercayaan yang lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa terkadang, pengampunan dan kesempatan kedua bisa menuntun pada jalan yang tak terduga, dan mengubah seorang iblis menjadi manusia yang berharga. Nah, Momo Lovers, gimana cerita Ayu Kinanti dan Arga Mahendra tadi? Pasti bikin kalian tegang, marah, tapi juga lega di akhir, kan? Kisah ini memang penuh intrik, pengkhianatan, dan drama. Tapi, di balik semua itu, ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik. Pertama, betapa pentingnya intuisi dan kewaspadaan. Ayu tidak hanya cantik dan cerdas,
tapi dia juga peka terhadap kejanggalan di sekitarnya. Jangan pernah meremehkan firasat atau perasaan tidak nyaman yang muncul, terutama dalam hubungan. Itu bisa jadi sinyal penyelamat dari Tuhan. Kedua, kekuatan seorang wanita. Ayu menunjukkan bahwa dia bukan hanya korban, melainkan seorang pejuang yang cerdik dan kuat. Dia tidak tenggelam dalam kesedihan, melainkan bangkit merancang strategi. Ini bukti bahwa setiap wanita punya kekuatan luar biasa untuk menghadapi badai hidup. Dan yang terakhir, tentang kesempatan kedua dan penebusan. Siapa sangka, dari sebuah niat jahat yang mengerikan, bisa muncul sebuah perubahan dan kemitraan yang kuat? Arga memang harus melewati jalan panjang untuk menebus kesalahannya, dan Ayu butuh keberanian besar untuk memberi kesempatan itu. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa penyesalan tulus bisa membuka pintu menuju perbaikan, dan bahwa kerja keras serta integritas adalah kunci kebahagiaan sejati, bukan harta yang dirampas. Ingat, kemewahan itu semu, tapi kemakmuran yang dibangun bersama itu nyata. Semoga kisah ini bisa jadi inspirasi dan motivasi buat kalian semua ya, Momo Lovers. Bahwa di setiap kesulitan, selalu ada kekuatan untuk bangkit. Dan di setiap kegelapan, selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan lupa, kalau kalian suka dengan cerita ini, kasih like sebanyak-banyaknya video ini, ya. Kalau belum subscribe, langsung klik tombol merah di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Momo. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar ya, pelajaran apa yang paling berkesan buat kalian dari cerita ini? Atau, punya ide cerita inspiratif lain yang ingin Momo bawakan? Yuk, kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video Momo selanjutnya. Dadah.